Selamat datang. Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS 1 STS atau TS ya, mata pelajaran ekonomi kelas 10 SMA atau MA semester 1 kurikulum merdeka beserta kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PTS TS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi. Di situ link videonya sudah disediakan seluruh mata pelajaran. Dan mari kita mulai latihannya. Semakin maju kehidupan manusia, semakin bertambah pula kebutuhan yang harus dipenuhi sebab A. Kebutuhan manusia tidak ada batasnya, B. Sumber daya yang langka, C. Produksi terbatas, D. Kurangnya kemampuan manusia, E. Keserakahan manusia. Maka jawaban yang benar adalah A ya, kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Oke ya, jawabannya. Oke, kita lanjut. Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup pada dasarnya tidak pernah berakhir. Karena itu manusia harus bertindak rasional, artinya A. Sesuai dengan banyaknya keinginan, B. Tergantung pada selera, C. Tidak boros dan melakukan tindakan seefisien mungkin, D. Mencari penghasilan tambahan, E. Sesuai kemampuan. Jawaban yang benar adalah C ya, tidak boros dan melakukan tindakan seefisien mungkin. Agar produk dalam negeri dapat diterima di pasar internasional, produsen dalam negeri harus meningkatkan kualitas produk. Nah, peningkatan kualitas produk disesuaikan dengan penggunaan teknologi tepat guna. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, masalah ekonomi modern ditunjukkan oleh A. Bagaimana cara memproduksi, B. Di mana barang akan diproduksi, C. Berapa banyak barang yang akan diproduksi, D. Bagaimana cara mendistribusikan barang, E. Untuk siapa barang diproduksi. Maka jawaban yang benar adalah A. Bagaimana cara memproduksi. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Oke. Berikut yang bukan karakteristik sistem ekonomi komando terpusat adalah A. Peranan negara dibatasi dalam perekonomian, B. Mendorong lahirnya pasar monopoli, C. Peranan mekanisme pasar ditekan seminimal mungkin, lalu D. Peranan perencanaan ekonomi oleh negara sangat diandalkan, dan E. Penguasaan individu atas aset ekonomi sangat dibatasi. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah B ya, mendorong lahirnya pasar monopoli. Itu yang bukan ya karakteristiknya. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya. Beberapa karakteristik sistem ekonomi. 1. Potensi inisiatif dan kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang. 2. Seiring terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya. 4. Mudahnya pengawasan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. 5. Negara bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perekonomian.
6. Terjaminnya distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat. Nah, karakteristik yang merupakan kelemahan sistem ekonomi komando atau terpusat adalah A246, B123, C235, D145, E124. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 1, 2, 3. Yaitu potensi inisiatif kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang. 2. Seiring terjadi monopoli merugikan masyarakat. 3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya. Salah satu faktor penting dalam kegiatan produksi adalah besarnya modal. Nah, dampak yang ditimbulkan akibat kelangkaan modal adalah A. Distribusi pembangunan tidak merata. B. Status sosial suatu negara menjadi turun. C. Mendorong pembangunan di suatu negara. D. Kemampuan sumber daya manusia menurun. E. Menghambat kegiatan produksi. Maka jawaban yang benar adalah E ya, menghambat kegiatan produksi. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Permasalahan ekonomi makro dan mikro sebagai berikut. 1. Harga dikuasai oleh satu perusahaan. 2. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia. 3. Kekurangan modal. 4. Diperlukan teknologi modern untuk memperoleh hasil bermutu. 5. Jumlah penganggur bertambah. Nah, permasalahan ekonomi makro ditunjukkan oleh pernyataan angka A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C1, 3, dan 4, D1, 3, dan 5, E2, 4, dan 5. Maka jawaban yang benar adalah E ya, 2, 4, dan 5. 2 nya itu terbatasnya lapangan kerja yang tersedia ya, itu. Lalu 4 diperlukan teknologi modern untuk memperoleh hasil bermutu. 5 jumlah penganggur bertambah. Seorang pengusaha sepatu kulit telah menemukan inovasi baru mengenai cara produksi. Produsen tersebut berhasil memproduksi sepatu kulit dalam waktu singkat dan efisien. Produsen tersebut telah mengatasi masalah ekonomi modern berkaitan dengan A. Pemilihan bahan baku utama produksi. B. Penetapan target sasaran produksi. C. Penentuan jumlah produksi barang. D. Pemilihan teknik produksi barang. E. Penentuan jenis barang yang akan diproduksi. Maka jawaban yang benar adalah D ya, pemilihan teknik produksi barang jawabannya. Oke, kita lanjut. Oke, seorang wirausaha akan melakukan kegiatan yang terkait dengan produksi baik berupa barang maupun jasa. Berikut ini kegiatan yang dilakukan seorang wirausaha. 1. Bagaimana distribusi yang paling efektif. 2. Jenis barang apa yang akan diproduksi. 3. Jumlah modal sangat menentukan tingkat produksi. 4. Bagaimana teknik produksi yang digunakan. 5. Target dan sasaran akhir dari barang yang akan diproduksi. Nah, yang merupakan masalah pokok ekonomi modern adalah A234, B245, C123, D134, E345. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 245. 2. Jenis barang yang akan diproduksi. 4. Bagaimana teknik produksi yang digunakan.
5. Target dan sasaran akhir dari barang yang diproduksi. B jawabannya. Kelebihan sistem ekonomi sebagai berikut. 1. Produk yang dihasilkan sangat berkualitas. 2. Perekonomian relatif stabil dan jarang terjadi krisis ekonomi. 3. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada individu. 5. Daya inisiatif, kreasi, dan persaingan individu bisa berkembang. Nah, kelebihan sistem demokrasi ekonomi terdapat pada nomor A 1, 2, dan 3, B 2, 4, dan 5, C 1, 2, dan 4, D 2, 4, dan 2, 3, dan 4 ya, E 3, 4, dan 5. Maka jawaban yang benar adalah E ya, 3, 4, dan 5. 3. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada individu. 5. Daya inisiatif, kreasi, dan persaingan individu bisa berkembang. Di negara ini jarang terjadi krisis ya, karena seluruh produksi, distribusi, dan konsumsi dikendalikan oleh pemerintah. Masyarakat tidak diberi kebebasan untuk memilih faktor-faktor produksi. Hampir tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Nah, dari ilustrasi di atas, sistem ekonomi yang diterapkan di negara tersebut adalah A. Campuran, B. Terpusat, C. Tradisional, D. Demokrasi ekonomi, dan E. Pasar. Maka jawaban yang benar adalah B ya, terpusat jawabannya. Dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi dinamakan A. Tindakan ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Bertindak ekonomi, D. Motif ekonomi, E. Berpikir ekonomi. Maka jawaban yang benar adalah D ya, motif ekonomi jawabannya. Belajar, rekreasi, dan melihat TV dilihat dari sifatnya merupakan kebutuhan A. Sekarang, B. Rohani, C. Jasmani, D. Masa depan, E. Primer. Maka jawaban yang benar adalah yaitu B. Rohani jawabannya. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia adalah A. Pasar, B. Pancasila, C. Liberal, D. Sosial, E. Modern. Maka jawaban yang benar adalah B ya, Pancasila jawabannya. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan hidup disebut A. Kelangkaan, B. Keamanan, C. Kesejahteraan, D. Kebutuhan, E. Keinginan. Maka jawaban yang benar adalah D. Kebutuhan jawabannya. Suatu keadaan ketika kebutuhan yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas disebut A. Kesenjangan, B. Kemakmuran, C. Kelangkaan, D. Kemiskinan, E. Kegunaan. Maka jawaban yang benar adalah C.
C ya, kelangkaan jawabannya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nomor berapa ini? Nomor 17 lagi ya. Yang membedakan ekonomi makro dan ekonomi mikro adalah A. Sarana dan prasarana, B. Ruang lingkup dan kajiannya, C. Alat yang digunakan, D. Waktu dan tempat kejadian, E. Istilah yang digunakan. Maka jawaban yang benar adalah B. Ruang lingkup dan kajiannya. Kajian ekonomi makro meliputi hal berikut kecuali A. Biaya produksi, B. Tabungan masyarakat, C. Tingkat harga umum, D. Pendapatan masyarakat, E. Konsumsi masyarakat. A ya, biaya produksi. Di bawah adalah masalah-masalah ekonomi kecuali A. Kebutuhan yang semakin meningkat, B. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia, C. Ketersediaan modal, D. Keterbatasan sumber daya alam, E. Kerusakan sumber daya alam. Oke, maka jawaban yang benar adalah C ya, ketersediaan modal jawabannya. Oke, kita lanjut. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan manusia tidak terbatas. 1. Tingkat pendidikan, 2. Kemajuan teknologi, 3. Jumlah penduduk, 4. Tingkat pendapatan, 5. Selera masyarakat. Nah, faktor eksternal penyebab kebutuhan manusia tidak terbatas ditunjukkan pada nomor A3 dan 4, B2 dan 4, C1 dan 2, D2 dan 3, E4 dan 5. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 2 dan 4 jawabannya. 2. Kemajuan teknologi, 4. Tingkat pendapatan ya, B jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal selanjutnya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Dan sampai jumpa.